Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Mas Kumambang. Kali ini saya akan meneruskan lagi tentang Satrio Piningit lagi, karena memang video-video saya itu sebenarnya satu, tapi memang saya bagi-bagi. Mohon maaf karena ya terbentur pada waktu, juga penguploadannya juga lumayan lama karena menggunakan, ya biasalah, karena HP saya itu HP biasa. Saya merekam video saya ini menggunakan HP biasa ya, jadi memorinya kecil. Jadi kalau terlalu panjang video saya ini ya nanti nggak bisa buat ngerekam, itu intinya begitu. Jadi ya seadanya ngerekam pakai HP biasa, yang penting saya bisa berbagi walaupun videonya pendek-pendek, yaitu mohon maaf. Ini saya lanjutkan kembali tentang pembahasan tentang Satrio Piningit, atau kalau orang Sunda mengatakan Budak Angon. Di video saya yang kemarin, yaitu yang di beberapa video saya juga saya membahas tentang Satrio Piningit, dimana di situ saya membahas cuma durasi pendek-pendek, karena memang ini sebenarnya satu video ya, tapi terpotong-potong. Sebenarnya ini lanjutannya dan bagian-bagian dari video-video saya yang telah saya upload kemarin. Dan ini adalah lanjutannya dari Satrio Piningit. Dan kalau orang Jawa Barat mengatakan Budak Angon, kalau orang Jawa mengatakan bocah Angon, sama intinya. Bocah Angon sama Budak Angon itu sama, cuman kalau bahasa Sunda kan budak, kalau bahasa Jawa bocah. Itu jadinya sebenarnya sama saja. Dan lagi-lagi kita tidak tahu, lagi-lagi kita kecolongan lagi. Ternyata Satrio Piningit sudah muncul kembali, sudah ada lagi. Dan ini tidak ada yang tahu semuanya, tidak ada yang tahu. Jadi Satrio Piningit itu sudah muncul. Ini nek basa Jawa, Satrio Piningit iki metu saka kulon arane ngetan. Iki cuman filosofi, cuman bahasa kiasan. Jadi monggo terserah panjenengan semuanya untuk menafsirkan, dan ini saya tidak akan mengatakannya sebenarnya, karena memang ini sebenarnya kan tidak boleh. Cuman hanya gambaran-gambaran saja. Monggo silakan kalau mau ngudari apa yang saya katakan ini, istilahnya mengurai apa yang saya katakan ini. Jadi bocah Angon itu metu sama kulon, nanging orang sing ngerti itu. Jadi sebenarnya Satrio Piningit itu sekarang sudah muncul, dan tidak ada yang tahu bahwa dia itu seorang Satrio terpingit tadi. Ya bahkan pengikutnya tidak tahu yang diikuti itu ternyata tadinya seorang kesatria yang terpingit, yang tersembunyi tadi. Bukan disembunyikan ya, tapi Satrio Piningit itu bukan disembunyikan ya, yang disembunyikan, tapi yang menyembunyikan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sendiri juga tidak menyadari bahwa dia itu sebenarnya Satrio Piningit, tidak sadar. Jadi jarang ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Bahkan orang yang bersamanya saja tidak tahu kalau dia itu seorang Satrio Piningit. Ini hanya rabaan, hanya gambaran ya. Monggo silakan diterjemahkan sendiri. Budak Angon atau bocah Angon, aku nek wong Jawa, bocah Angon itu ya bocah Angon wedhus, bocah Angon kebo, kan? Yang biasanya orang menggembala kan
menggembala kambing, menggembala kerbau, ya kan? Tapi itu bukan arti yang sebenarnya, tapi arti dari bahasa kiasan, istilah bahasa sandi lah, karena tidak boleh mengatakannya. Bocah Hangon sebentar saja saya beri gambaran sedikit tentang bocah Hangon. Bocah Hangon itu bisa diartikan dengan pemimpin, bisa diartikan seorang guru, bisa itu. Jadi ada dua kemungkinan, pemimpin atau guru. Itu ya kita juga tidak tahu apakah dia itu pemimpin atau apakah dia itu seorang guru, kita tidak tahu. Satrio Piningit ini sudah muncul, budak Angon sudah muncul, dan kemunculannya tidak ada yang tahu dia itu apakah seorang Satrio Piningit atau bukan, juga tidak tahu. Orangnya pun juga tidak tahu, juga tidak menyadari bahwa dia itu seorang satria yang terpinggit tadi. Kemudian tiba-tiba muncul membawa suatu istilahnya kecerahan lah. Di sebagian orang yang diberi kecerahan ini tidak tahu, tidak mau, lebih memilih kegelapan. Tapi ada yang mengarahkan orang ini, mengarahkan seorang kesatria ini ke arah yang gelap, supaya yang gelap itu bisa terang. Ini juga sebenarnya juga apa ya, kalau berbagi begini juga bingung juga ya nerimanya. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu, tapi sebenarnya tidak boleh secara terus terang. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang apa ya namanya ya, yang mengarah ke sana. Ya monggo silakan diterjemahkan sendiri. Jadi saya di sini tidak bermaksud istilahnya mempermainkan atau membuat penasaran, tidak. Karena ya pokoknya begitu. Siapa dia itu seorang budak Angon, ya monggo silakan. Makanya saya menekankan buat para subscriber saya, buat orang Jawa khususnya, dan siapa saja yang menonton video saya maaf batuk. Jadi biasakan untuk melihat keadaan, untuk menonton keadaan, atau orang Jawa mengatakan kulino nonton kahanan. Jadi wong nek kulino nonton kahanan, kulino ngerasakne kahanan sing saiki, apa yang sedang terjadi sekarang, insya Allah akan diberi kepahaman. Tuh, saya ingat dengan kata-kata Imam Ghazali. Ya intinya begini, tafakur sebentar itu lebih baik daripada apa ya istilahnya, tafakur sebentar itu lebih baik daripada, ya sebetulnya begitulah, itu lebih baik lah, lebih intinya begini. Ya orang kita sedih tafakuro, terus ini intinya orang ya, aku bingung leh aku ngomong. Orang kita sedih tafakur nggak kok, angan-angan apa sih angan-angan. Yo keadaan ini, kahanan ini sing lagi koyong ini, nonton kahanan. Jadi kulino nonton kahanan, sering melihat keadaan. Ya ini nih, kalau orang yang kulino tidak biasa tirakat atau melek bengi, ya susah. Nah itulah nanti akan munculnya, akan diketemukannya juga guru sejati. Jadi guru sejati itu nanti akan hadir
ketika seseorang itu sering bertafakur, angen-angen kebesaran Gusti Allah, isine kan ngono kuwi. Engko ning kono bakal ketemu karo guru sejati. Intinya ngono kuwi. Makanya untuk memahami satu keadaan itu diperlukan tafakur, diperlukan kita harus sering-sering melihat keadaan. Seperti ini yang saya jadi saya referensi itu dari ayat turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini menurut versi saya ya, ini bukan dari ini ya, itu monggo silakan dipahami sendiri-sendiri. Kalau pemahaman saya itu begini, ketika turunnya ayat pertama itu yaitu Iqra, itu kan sejarahnya kan begitu. Ketika Kanjeng Nabi, ini cerita sedikit ya tentang melihat kahanan ini, untuk melihat keadaan ini. Ini cerita sebentar. Ini ketika Rasulullah itu uzlah di Gua Zahiro, itu ketemu dengan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu membawa wahyu yang pertama yaitu Iqra, bacalah sampai 3 kali. Nabi Muhammad yang bingung, saya itu tidak baca, tidak bisa nulis, kok disuruh baca, ini apa yang dibaca? Malaikat Jibril ini maksudnya apa? Orang ini maksudnya apa? Kok saya disuruh baca? Iqra, baca kayak bukan moco. Iki wong ki piye jane? Aku ki ora iso maca, ora iso nulis. Kanjeng Nabi kan enggak sekolah, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Makanya yang membukukan Al-Qur'an itu kan Said bin Sabit kalau tidak salah. Kalau salah mau dikoreksi. Itu ayat pertama kan Iqra, bacalah. Wacon Muhammad, wacon. Sing diwaca apa? Ternyata sing kudu diwaca kuwi kahanan, keadaan iki pada masa waktu itu, bacalah keadaan ini. Nah, itu akhirnya kan tahu kahanan, ngerti kahanan. Ya ini tidak saya bahas panjang lebar, takut salah menafsirkan nanti bisa jadi dosa. Jadi ini pemahaman saya tentang Iqra tadi. Makanya sampai di situ Imam Ghazali mengatakan sama, tafakur orang ketang sediluk, orang ketang 10 menit 5 menit tafakur, angen-angen, memikirkan angen-angen kebesaran Gusti Allah, ciptaan Gusti Allah. Ojo angen-angen utang loh ya. Angen-angen makhluknya Gusti Allah, ciptaannya Gusti Allah. Insya Allah engko bakal diweni ngerti. Ya ini sapa sing meneh ngerti? Ya guru sejati iku mau. Guru sejati sapa ya engko ceritane mengko ana meneh. Akeh ceritane. Ya cerita ya ya gitu lah. Jadi makanya saya mengajak buat Anda semuanya untuk sering-sering berikhtiar, sering-sering tirakat, sering-sering tafakur, memikirkan ciptaan Allah ini untuk bisa untuk bisa membaca keadaan. Jadi biar tahu kalau ada sesuatu. Makanya orang yang tidak tahu, nggak ada satria begini gitu, karena dia tidak bisa melihat keadaan, karena tidak ora kulino nonton keadaan, makanya orang bakal diweni ngerti. Wong nek sesek sore turu, iki ya ora entuk apa-apa, ora entuk apa-apa. Ora kulino tirakat, ora kulino melek bengi. Nek dum-duman ilmu laduni ya ora sing ngerti. Kalau sing ngomong ilmu sejati, guru sejati ku ilmu sejati, ilmu laduni, ya betul memang, betul, karena ilmu itu akan diberikan langsung oleh Allah. Tapi bukan ilmu laduni kan tingkat-tingkatan. Jadi ada yang biasa, ya tergantung manusianya itu tadi.
Ada kalau yang cerita zaman yang saya pernah cerita itu ilmu laduni, itu yang ilmu yang diberikan langsung kepada Allah, kepada manusia, kepada seseorang, tiba-tiba tahu semua ilmu, tahu tentang, bisa baca kitab, bisa baca semacam segala macam. Itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Namun memang ada ilmu laduni, memang ada, dan ilmu laduni itu semua orang berbeda-beda dan semua orang mendapatkan ilmu laduni itu. Ya itu monggo terserah percaya atau tidak. Oke, mungkin pembahasan tentang Satrio Beninget atau Budak Angon ini cukup sekian dulu. Nanti ada pembahasan yang lain lagi. Yang jelas ini bisa diterjemahkan, panjenengan terjemahkan sendiri. Jangan dengan menggunakan pikiran, tapi menggunakan hati nurani untuk memahami sebuah keadaan. Itu biar tahu kalau ada sesuatu itu tahu. Makanya Satrio Beninget, gambarannya Satrio Beninget itu metu saka kulon parane ngetan. Itu monggo silakan diterjemahkan sendiri. Saya tidak bisa mengatakannya sebenarnya, yaitu tergantung pemahaman Anda semuanya. Karena memang kalau dikatakannya sebenarnya itu jenenge disi kerso. Oh, itu tidak boleh mendahului kehendak Allah. Lah itu kok harus terjadi ya. Ya kada. Oh iya bener. Nah, begitu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.